Halo teman-teman, di video pertama ini aku akan membahas low pass filter. Filter adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menapis frekuensi. Filter meloloskan atau melewatkan dari masukan ke keluaran frekuensi yang diinginkan dan meredam frekuensi lain yang tidak diinginkan. Passband yaitu rentang frekuensi atau pita frekuensi yang diloloskan ke keluaran filter. Stopband yaitu pita frekuensi yang ditekan atau diredam. Frekuensi cutoff merupakan frekuensi di mana level daya turun sampai 3 dB terhadap level daya di frekuensi passbandnya. Low pass filter atau LPF yaitu filter yang hanya meloloskan frekuensi-frekuensi yang berada di bawah frekuensi cutoff. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio dan sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal yang frekuensi di atas frekuensi cutoff atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cutoff sama dengan 0 volt. LPF bisa disebut juga dengan tapis pelewat rendah. Resistansi pada C akan sangat tinggi apabila dilewatkan oleh sinyal frekuensi atau DC. Akan sangat rendah apabila dilewatkan sinyal frekuensi tinggi. C atau kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau DC sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif yang ditunjukkan oleh arah panah ke samping. Sinyal frekuensi tinggi akan melewatkan kapasitor karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut. Arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah karena C atau kapasitor menawarkan resistansi yang rendah dalam frekuensi tinggi, maka mereka akan mengambil jalur melalui kapasitor. Sinyal frekuensi rendah akan mengambil jalur alternatif dengan resistansi yang lebih rendah. Rumus yang digunakan untuk menemukan titik cut-off frekuensi dari rangkaian RC adalah F sama dengan 1/2pi RC, di mana F merupakan frekuensi dalam satuan Hertz, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm, C sama dengan nilai kapasitor dalam satuan farad. Cara kerja LPF-RL yaitu dengan prinsip reaktansi induktif adalah resistansi atau impedansi induktor yang berubah berdasarkan sinyal frekuensi yang melewatinya. Tidak seperti resistor yang merupakan perangkat non-reaktif, induktor menawarkan impedansi yang berbeda untuk sinyal frekuensi yang berbeda, seperti halnya kapasitor. Namun, resistansi yang dihasilkan oleh induktor ini merupakan kebalikan dari kapasitor. Resistansi induktor akan menjadi sangat tinggi apabila dilewati sinyal frekuensi tinggi, dan akan menjadi rendah apabila dilewatkan frekuensi rendah. Oleh karena itu, penempatan induktor di rangkaian berbeda dengan penempatan kapasitor pada rangkaian RC filter. Rumus yang digunakan untuk menemukan titik cut-off frekuensi dari rangkaian RL adalah F sama dengan R/2pi L, di mana F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz, Pi sama dengan 3,14, R sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm, L sama dengan nilai induktor dalam satuan Henry.
Tentukan FC dan F, serta redaman pada F transisi yang dimaksud. Lalu carilah jumlah elemen yang dibutuhkan pada grafik redaman fungsi F per FC. Normalisasi resistansi sumber terhadap resistansi beban RS per RL atau resistansi beban terhadap resistansi sumber RL per RS. Dan perhatikan tabel daftar nilai elemen bagi masing-masing jenis filter. Bila harga RS per RL ada, maka konfigurasi atas. Dan bila RL per RS ada, maka konfigurasi bawah. C sama dengan Cn per 2pi Fc kali RL, dan L sama dengan RL kali Ln per 2pi Fc, di mana C sama dengan harga kapasitor sebenarnya dalam satuan farad, L sama dengan harga induktor sebenarnya dalam satuan Henry, Cn sama dengan harga prototype low pass untuk C ke N, Ln sama dengan harga prototype low pass untuk L ke N, RL sama dengan harga resistor sebenarnya dari beban dalam satuan ohm, Fc sama dengan frekuensi cutoff filter. Pada video kali ini, kita akan membuat desain dan analisis sebuah low pass filter yang memenuhi spesifikasi berikut. Frekuensi cutoff 2 kHz, respon pada frekuensi 5 kHz teredam 40 dB, tidak ada ripple pada passband, yaitu respon filter frekuensi Butterworth. Lalu ada RS 50 ohm, RL 100 ohm. Diketahui Fc sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Hz, F sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Hz teredam pada atenuasi sama dengan 40 dB, RS sama dengan 50 ohm, RL sama dengan 100 ohm. Ditanyakan desain LPF dan analisis. Pertama-tama kita normalisasi F per Fc sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Hz per 2 kali 10 pangkat 3 Hz sama dengan 2,5. RS per RL sama dengan 50 ohm per 100 ohm sama dengan 0,5. Dan RL per RS sama dengan 100 ohm per 50 ohm sama dengan 2. Selanjutnya, lihat kurva untuk menentukan nilai N order jika diketahui A sama dengan 40 dB dan F per Fc sama dengan 2,5. A sama dengan 40 berada pada daerah ini dan F per Fc pada garis ini. Titik perpotongan antara A dan Fc, F per Fc terletak pada sekitar N sama dengan 6. Oleh karena itu, lihat pada tabel Butterworth untuk menentukan nilai tiap elemen prototype. Jika RS per RL 0,5, RL per RS 2, dan N sama dengan 6. Dari tabel Butterworth, nilai prototype diketahui RS per RL 0,5. Di sini tidak ada nilai RS per RL 0,5, sehingga kita lihat pada RL per RS tunjukkan nilai 2 yang memiliki nilai prototype C1 sama dengan 0,141, L sama dengan 1,663, C3
sama dengan 0,664, L4 sama dengan 3,369, C5 sama dengan 0,942, dan L6 sama dengan 3,096. Terletak pada N order sama dengan 6. Maka konfigurasi yang memenuhi adalah rangkaian bagian bawah, karena rangkaian ini bersifat RL per RS. Selanjutnya, hitung harga elemen sebenarnya. Untuk L sebenarnya, rumusnya yaitu RL kali Ln per 2pi Fc. Diketahui L1 sama dengan 0,141, sehingga L1 sebenarnya diketahui sama dengan 1,122 mH. Lalu untuk L3 sebenarnya bernilai 5,2 mH dan L5 sebenarnya bernilai 7,5 mH. Untuk C sebenarnya rumusnya yaitu Cn per 2pi Fc RL. Untuk C2 sebenarnya diketahui C2 prototype 1,53, maka nilai C2 sebenarnya 1,31 μF. C4 sebenarnya diperoleh dari C4 prototype 3,3669, sehingga C4 sebenarnya bernilai 2,68 mikro F, dan C6 sebenarnya 2,46 mikro F. Selanjutnya, rangkai komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian LPF dengan AC voltage RMS 120 volt dan frekuensi pada 5 kHz. Lalu untuk normalisasi RS sama dengan 1 ohm dan normalisasi RL sama dengan 2 ohm. L1 bernilai 0,141 Henry, L3 0,5654 Henry, L5 0,942 Henry, C2 sama dengan 1,653 Farad, C4 3,369 Farad, C6 3,094 Farad, dan dihubungkan dengan baud plotter juga dengan ground. Setelah membuat rangkaian normalisasi, sekarang kita buat rangkaian pada nilai sebenarnya. RS menjadi 50 ohm, L1 1,122 mH, L3 5,2 mH, L5 7,5 mH, C2 1,31 mikro F, C4 2,68 mikro F, C6 2,46 mikro F, dan RL 100 ohm. Grafik LPF dapat kita lihat pada baud plotter. Ini bagian passband, FC, dan stopband. Frekuensi pada stopband sebesar 5 kHz, menghasilkan redaman atau atenuasi sebesar 51 dB. Pada frekuensi cut off sebesar 2 kHz, menghasilkan atenuasi atau redaman sebesar 6,5 dB. Dan pada bagian passband menghasilkan atenuasi atau redaman sebesar 3,5 dB. Maka redaman pada LPF ini adalah AFC dikurangi A passband sama dengan 6,5 dikurangi 3,5 sama dengan 3 dB, sehingga terbukti bahwa LPF Butterworth meredam sebanyak 3 dB.